Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan minggu ini Tuhan kami bisa menghampiri Engkau Tuhan, masuk dalam ibadah kami bersama-sama Tuhan dengan jemaat lain Tuhan. Bersama-sama dalam tubuh Kristus Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ingin menaikkan pujian. Kami ingin memberikan korban Tuhan kepada-Mu Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini kami sungguh bersuka cita Tuhan. Untuk kehadiran kami bersama-sama di tempat ini Tuhan. Menghadap hadirat-Mu. Kiranya berkat dan kasih yang daripada-Mu senantiasa bagi kami Tuhan. Berbicara pada kami pada pagi hari ini Tuhan. Sampaikan sesuatu Tuhan. Bangun kami kembali Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan sama-sama. Amin. Shalom, selamat pagi. Gimana keadaannya? Luar biasa pasti ya. Oke, apapun keadaan kita, mari kita mau puji dan sembah Tuhan. Karena Dia Allah yang selalu menyediakan apa yang kita tak pernah pikirkan. Amin, saudara. Mon. Tepuk tangan yuk. Mari katakan sama-sama apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pagi ini saya mau ngajak kita saut-sautan ya. Kalau saya bilang kalian juga jawab oke? Yes. Yuk sama-sama ya ngikutin singer aja. 1, 2, 3, 4. Yeah, yeah. Yo, Jesus, Jesus. Say yeah, yeah. Say Jesus, Jesus. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang
Kuasanya nyata selalu dalam hidup kita. Kasih Allah selalu nyata dalam hidup kita. Aku diberkati. Come on. Hey. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Selama rasaku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Selama rasaku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Nanti kita mau angkat tangan sama-sama ya. Kita mau gerakin tangan kita. Yuk. Mari kita mau angkat tangan kita yuk. Atas bawah yuk. Hey. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, yes. Karena Allah sanggup, katakan, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih Allah sempurna, amin. Yes. Dia Allah yang sungguh baik. Dia Allah yang sangat baik. Mari kita mau tinggikan nama Tuhan. Mari kita mau puji nama Tuhan. Gak ada sebab lain karena dia memang Allah yang layak untuk ditinggikan. Amin saudara. Mon. Kau sungguh baik Bapa.
anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami bersuka cita, kami bersyukur akan hal itu. Kami bersyukur Engkau telah memilih kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku
kasih buat penjagaan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Engkau. Kami bersyukur kami jadi anaknya Engkau. Kami bersyukur jadi umat pilihan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami rindu segala pujian penyembahan kami itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena sungguh Engkau hanya Allah yang layak untuk dipuji dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Jadi Abraham dan Sarah tahu bahwa Tuhan pemberi harapan pasti. Mungkin saat ini belum ada jawaban yang sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Itu tidak jadi masalah. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya tengah menikmati berkat ini. Karena Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada setiap manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tuhan mau menyelamatkan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengorbankan anaknya supaya kita follow Dia. Amin, puji Tuhan. Ketemu lagi dengan anak-anak dari T4C pada siang hari ini. Anak-anak minggu depan ada Om Gatot, tapi nggak bisa ya, jamnya bentrok ya. Shalom, shalom, selamat pagi saudara, senang sekali bisa hadir bersama-sama lagi. Mari sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kiranya kemurahan yang daripada-Mu Tuhan, hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi dalam ruangan ini Tuhan. Engkau yang sampaikan firman-Mu Tuhan. Bahkan untuk adik-adik kami Tuhan yang dari T4C yang bergabung Tuhan pada siang hari ini, pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi, menyentuh setiap hati kami yang paling dalam Tuhan. Menyatakan firman-Mu, menyatakan Kristus dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan Tuhan hati kami Tuhan, hamba-Mu lemah Tuhan, tetapi yang daripada-Mu saja yang kuat Tuhan, yang sampai dalam setiap pribadi dalam ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan sama-sama saudara, amin. Amin saudara. Sebelum saya akan mulai, saya akan menceritakan sesuatu terlebih dahulu buat saudara. Mungkin beberapa bulan ini, mungkin tahun-tahun ini, saudara ketika mendengarkan firman Tuhan di KO2, saudara akan diceritakan tentang sejarahnya, konteksnya, lingkungannya, keadaannya, dan lain sebagainya. Jadi sebelum khotbah mungkin hanya kita mendengarkan hal-hal yang lain yang di luar. Ada yang tertulis dalam firman Tuhan ini, tetapi ada beberapa data yang disampaikan kepada saudara. Kenapa kami melakukan seperti itu saudara? Karena kita memiliki gap yang agak jauh dengan firman Tuhan ketika pertama kali dituliskan. Mungkin lebih dari 2000 tahun, mungkin lebih dalam kita perjanjian lama, lebih lama lagi dari kita. Dan itu membuat kita memiliki gap yang cukup jauh dengan mereka, gap dengan budaya mereka dengan budaya kita udah berbeda. Kemudian bahasa mereka dengan bahasa kita mungkin juga ada beberapa bahasa yang sudah hilang, mungkin tidak digunakan lagi. Kita mengalami perkembangan bahasa, kita mengalami bahasa yang berkembang, tetapi ada juga bahasa yang menyempit dan lain sebagainya. Dan teknologi juga, alamnya juga, tempatnya juga berbeda saudara. Jadi ketika kami menceritakan sesuatu dalam teks firman Tuhan, kami kadang-kadang harus menceritakan bagaimana kondisinya, sikonnya seperti apa. Enggak sama masalahnya. Masalahnya ada begitu banyak perbedaan. Bahkan tujuan penulisan itu juga mungkin tidak sama dengan kita ketika kita membaca surat seperti itu ya. Jadi
Ada hal-hal yang harus kami diterangkan terlebih dahulu. Kita harus sabar, harus mendengar, harus mengetahui. Oh seperti itu, kenapa ditulis seperti itu? Karena ada tujuan-tujuan khusus yang dituliskan yang para penulis dan Allah inginkan untuk jemaat pertama kali yang membaca atau yang mendengar firman Tuhan pertama kali. Itu berbeda jauh, kita selisih 2000 tahun dengan zamannya Yesus. Lebih lagi dengan zaman Yesaya, dengan zaman Nuh, dengan zaman Abraham itu jauh sekali dengan kita. Jadi kita perlu belajar ya. Jadi jangan aneh ketika kita memberikan konteks terlebih dahulu kepada saudara dari setiap teks yang kita baca. Saya punya sedikit oleh-oleh, ada teks juga yang cukup tua dalam kehidupan saya, yaitu ketika saya memiliki surat kontrol kelahiran, ya. Bisa ditayangkan? Nah, seperti ini saudara. Ini surat kontrol bayi milik saya, saudara, milik saya. Ini 50 tahun yang lalu lebih, saudara. Dan bahasanya itu tidak sama dan konteksnya tidak sama. Ini adalah ketika saya bayi, terus hari keberapa dibawa sama orang tua saya ke puskesmas gitulah kalau istilahnya zaman sekarang, ke posyandu seperti itu. Lalu diberikan kartu ini, dicek di berat timbangannya berapa dan lain sebagainya. Dan ada yang sangat menarik, ada tulisan di sebelah kiri saudara. Yang mana semuanya sebenarnya menarik sih. Dari nomor 1, bawalah bayimu sedari umur 10 sampai 5 hari. Sedari, saudara tahu apa itu sedari? Sejak gitu ya. Dan bahasanya mungkin sudah tidak bisa dipakai lagi. Nomor 2, nasihat dari tetangga dan nenek-nenek, biarpun maksudnya baik, telah membuat banyak celaka, dikatakan gitu ya. Jadi ada nasihat dari nenek-nenek yang gak tepat seperti itu. Ini konteksnya zaman 50 tahun yang lalu saudara. Waduh, saya menangis ketika melihat, kok menangis sih, ketawa harusnya ya. Dan ada yang cukup menarik adalah yang nomor 6 saudara. Cahayain matahari, hawa segar dan kebersihan untuk bayi adalah lebih berharga daripada tindik emas atau cincin berlian, saudara. Berarti konteksnya zaman dulu, bayi yang bagus itu dikasih tindik, dikasih cincin berlian. Tetapi para suster Belanda katakan pada waktu itu, jangan seperti itu. Ada yang lebih baik daripada itu. Dijemur cahaya matahari dan diberikan hawa yang bagus. Dan nasihat-nasihat yang lainnya. Dan kita tahu kan berarti ada konteks yang berbeda. Pada zaman dahulu yang hebat, bayi yang bagus itu dikasih cincin, dikasih anting seperti ini. Zaman sekarang beda. Bayi yang bagus itu dibawa ke tukang foto. Dibuatkan fotonya, benar gak? Mungkin nasihatnya akan berbeda gitu ya. Cahaya matahari lebih baik daripada dibawa ke foto studio. Mungkin ceritanya akan seperti itu ya. Ya kalau zaman sekarang. Nah ada suatu konteks yang berbeda. Nah demikian juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan juga harus diceritakan konteksnya. Karena konteksnya tidak sama. Zaman saya dengan zaman saya lahir dengan zaman sekarang. Nah kita harus menggali firman Tuhan sampai sejauh itu saudara. Saudara ada berita baik juga. Alkitab saudara, kalau saudara buka dari awal, boleh dibuka awal, pertama kali dibuka saudara. Maka saudara akan melihat di situ ada tulisan. Itu cetakan tahun berapa saudara. Boleh dilihat Alkitabnya. Yang di awal aja, di awal halaman-halaman pertama ada tulisan LAI Alkitab tahun berapa saudara? 1974, saudara, 1974. Jadi Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lalu dicetak oleh LAI itu 1974. Selisih 3 tahun dengan kartu tadi, saudara. Kartu tadi itu tahun 71, tahun 74 baru dicetak. Saudara bayangkan, ada begitu banyak yang harus diperbaiki. Nah Alkitab saya adalah tahun 2023. LAI ini ada iklan sedikit sebenarnya. LAI membuat terjemahan Alkitab terjemahan baru edisi 2. Apakah berbeda? Tidak ada yang berbeda. Yang berbeda ada tulisan-tulisannya, kata-katanya. Mungkin yang tadi sedari itu sudah tidak dipakai lagi. Diam dan tinggal itu jadi berbeda. Dan banyak kata-kata lain yang mungkin juga ada juga penemuan-penemuan baru. Dan menemukan bahwa bahasa aslinya tidak ditulis demikian. Lalu LAI bertanggung jawab untuk mendekati ke bahasa aslinya.
Oleh sebab itu saudara harus membiasakan diri, mungkin harus membeli Alkitab versi baru. Terjemahannya ya, terjemahannya. Tidak ada yang dikurangin, tidak ada ayat yang tiba-tiba hilang. Oh, ayat ini kok jadi hilang, ayat ini kok jadi berbeda gitu ya. Bukan seperti itu, tapi diperbaiki bahasanya, diperbaiki dengan penemuan baru, di konteksnya didekatkan lagi, lebih presisi lagi. Ini Alkitab lebih presisi lagi. Walaupun tidak sempurna, karena masih ada beberapa harusnya diperbaiki, tetapi belum diperbaiki. Saya tidak tahu apakah ada jilid 3 yang akan keluar. Tapi saudara bayangkan, tahun 74 dan baru dibenerin tahun 2023. Sudah sangat terlambat sebetulnya, tapi puji Tuhan lah, cukup ya, cukup buat kita. Nah, mari kita lihat seperti apa perbedaannya. Mari kita buka dalam Matius yang keempat. Matius yang keempat. Ayat yang ke-12 sampai 17. Matius yang keempat ayat 12 dan 17. Saya akan bacakan menggunakan versi Alkitab terjemahan baru ya. Terjemahan baru. Versi 2 ya, versi 2. Kalau yang saya bacakan demikian. Yesus tampil di Galilea, mungkin judulnya sama ya. Ayat 12. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, menyingkirlah ia ke Galilea. Tulisannya apa? Ketika ayat yang 12 telah ditangkap. Tetapi dalam terjemahan baru ditahan. Ditangkap belum tentu ditahan. Kalau ditahan pasti ditangkap. Mungkin perbaikannya seperti itu ya. Kurang lebih. Next, yang ke-13. Ia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum. Di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. Di sini dikatakan dia tinggal. Bukan diam tetapi tinggal. Ini ayatnya lebih mendekati dengan bahasa aslinya. Dengan saya lihat terjemahannya Inggrisnya dan saya terjemahan Yunaninya, mereka lebih mendekati lagi. Karena memang bahasa Yunani jelas berbeda dengan Inggris, berbeda dengan Indonesia, berbeda dengan bahasa Sunda, banyak sekali bahasa tidak bisa sama seperti itu ya. Belum idiom-idiomnya dan lain sebagainya. Ayat ke-14. Supaya digenapi firman yang telah sampai melalui Nabi Yesaya. Supaya genap firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Disampaikan oleh Nabi Yesaya, di sana dikatakan firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Karena firman itu adalah milik Allah, bukan firman milik Yesaya. Makanya disampaikan melalui Yesaya. Bukan Yesaya yang menyampaikan firman itu. Nangkap saudara ya, ada sedikit perubahan-perubahan. Saudara harus membiasakan itu. Yang ke-15, tanah Zebulon dan tanah Naftali di jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Mungkin ini enggak terlalu banyak ya, enggak ada perubahan. Ayat ke-16, bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Mereka yang diam di negeri yang telah dinaungi maut telah terbit terang. Seperti itu. Ayat ke-17. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Inilah ayat yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ayat mengenai Matius. Kita akan fokus pada awal-awal pertama kali Yesus mulai melayani. Gitu ya. Awal Yesus menyatakan dirinya. Dan ayat ini menyampaikan, mungkin ayat ini tidak terlalu, perikop ini tidak terlalu populer. Tetapi justru perikop ini mengandung suatu muatan yang luar biasa di dalamnya. Saudara, saya kasih judul firman Tuhan pada pagi ini adalah The Next Generation. Saudara, the Next Messenger. The Next Generation, ada generasi baru soalnya di atas. The Next Messenger. Ya. Ada utusan yang selanjutnya, The Next Messenger. Utusan yang selanjutnya. Nah dari ayat ini saya menemukan bahwa kita adalah utusan selanjutnya. Ada peta, saya lihat kan ada sebuah peta tentang perjalanan Yesus. Petanya kecil aja, nggak terlalu kelihatan. Ya kurang lebih karena di atas adalah daerah Israel, yang di bawah adalah daerah Yehuda, gitu ya. Ada tulisan Samaria, kalau saudara lihat ada tulisan Samaria di situ dan dikatakan bahwa itu orang Samaria itu ada di utara. Dan orang-orang Yehuda itu ada di bawah, karena bait Allah ada di bawah, saudara, ada di selatan, ya. Bait Allah, iya,
ada di Yerusalem. Dan Bethlehem juga ada di bawah dekat dengan Yerusalem. Jadi Yesus lahir ada di selatan, kurang lebih seperti itu. Tetapi Galilea yang kita tadi baca itu ada di utara, saudara. Ada di danau Galilea yang atas yang biru. Oke, saya akan zoom sedikit. Nah, kurang lebih ada di sini, saudara. Dan Yesus tinggal di Kapernaum. Ada tulisan tinggal di Kapernaum. Yesus tinggal di sana. Yesus menyingkir, dituliskan di sini. Dia menyingkir dari selatan menuju utara, menjauh. Istana Herodes itu dekat dengan Bait Allah, berarti ada di selatan. Dan Yesus ketika mendengar berita bahwa Yohanes ditangkap, Yohanes ditahan, lalu Yesus menyingkir ke utara dan tinggal di Kapernaum. Yesus sebenarnya besar di Nazaret seperti itu, saudara. Jadi memang ini adalah kampung halamannya dan di sanalah Yesus mulai melayani. Jadi konteksnya adalah Yesus melayani dalam konteks orang-orang terdekatnya terlebih dahulu. Pertama kali Yesus menyatakan diri, dia menyatakan di tempat dia dibesarkan. Jadi orang-orang sudah kenal dia, mungkin ada sebagian orang yang sudah kenal dia gitu ya kan. Karena zaman itu mungkin gak terlalu banyak juga orang. Nah di tempat tadi itu adalah jalur yang sangat ramai sekali. Jadi Danau Galilea itu danau yang ramai dengan perjalanan dan orang-orang juga ada yang berusaha walaupun tidak sebesar dengan bandara di tepi laut, tetapi jalur itu adalah jalur yang ramai sekali. Tetapi orang-orangnya adalah bukan orang-orang yang berpendidikan, bukan orang-orang yang punya intelektual yang baik. Mungkin kalau universitas terbaik itu ada di selatan, dekat dengan Bait Allah, ada di Yehuda, ada di bawah, gitu ya, dekat dengan Bait Allah. Tetapi orang-orang yang di utara itu orang-orang yang tinggi besar, kekar. Tetapi orang-orangnya bukan orang yang berpendidikan baik. Tetapi kerja karena kekuatan badannya. Jadi kebanyakan dari murid-murid Yesus adalah orang-orang yang menjadi nelayan di danau Galilea itu ya. Jadi kebayang orang nelayan itu harus menarik jaringnya kuat-kuat. Jadi orang-orang yang punya badan yang tinggi besar. Dan kebanyakan mereka juga kalau bekerja karirnya baik, mereka hanya jadi tentara orang Romawi saja. Tetapi tidak muncul sebagai orang-orang yang cendekiawan. Oleh sebab itu ketika ada kebenaran lahir di Galilea, orang-orang mencibir, dikatakan masa kebenaran dan nabi besar lahir dari orang kampung. Lahir bukan dari kota besar, orang yang berpendidikan. Tetapi jauh di kampung, di pedalaman seperti itu. Jadi kita tidak heran ketika banyak orang mencibir pada waktu itu karena memang kondisinya seperti itu kurang lebih. Ya. Nah, kitab Matius yang keempat ini adalah kitab yang ditulis untuk orang Israel. Karena Matius adalah orang Israel. Dia orang Yahudi. Dia dikatakan dia adalah pemungut cukai. Ketika dia bertobat, dia terima Yesus, lalu dia menjadi murid Yesus, dia menuliskan itu, dia rindu tulisannya itu dibaca oleh orang Yahudi. Ingat ya, tulisan ini bukan pertama kali ditujukan bukan untuk orang Bandung, orang Cicahem, orang Majalaya, orang Majalengka, bukan. Dituliskan untuk orang Yahudi pertama kali. Tetapi apakah kita tidak bisa menerima hikmatnya, tidak bisa menerima kebaikannya? Bisa. Kita bisa menerima nilai-nilai yang diajarkan di dalamnya. Tetapi yang dituliskan pertama kali itu bukan untuk kita. Wayahna saudara, jangan sedih. Surat ini bukan untuk saudara pertama kali ya. Pertama kali. Bukan untuk saudara, tetapi untuk bangsanya yang dia kasihi. Yaitu orang Yahudi. Kenapa di sana di ayat yang ke-13 dia menuliskan. Ia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Dia ingin menuliskan bahwa dulu zaman Yesaya itu sudah dituliskan bahwa akan ada terang yang timbul di Zebulon dan Naftali. Siapa yang tahu? Orang Tasik tidak akan tahu. Kenapa dituliskan Zebulon dan Naftali? Orang Majalaya nggak tahu. Apa gunanya ada tulisan Naftali dan Zebulon di situ? Tetapi orang Yahudi tahu persis bahwa itu yang dimaksud. Bahwa telah ada nubuatan itu di zaman Yesaya itu digenapi sekarang. Di Yesaya 2 itu dituliskan tentang itu. Bahwa Zebulon dan Naftali akan timbul terang di daerah yang dikatakan dalam bayang-bayang maut itu. Daerah yang dalam kegelapan itu muncul. Sehingga memang ini untuk orang-orang Yahudi, orang-orang bangsanya.
Gitu ya. Jadi dia menuliskan kalau untuk orang Yahudi maka silsilah penting. Maka Matius yang pertama dikatakan bahwa daftar nenek moyang Yesus Kristus itu penting buat orang Yahudi. Jadi ketika ada orang ngomong di sini, orang akan tanya, siapa dia? Siapa dia? Kenapa dia bisa ngomong di dalam bait Allah? Kenapa dia bisa mengajar? Maka Matius harus menuliskan, nih awal pertamanya Yesus ada dari keturunannya. Dia mulai dari Abraham kalau nggak salah. Abraham, benar. Dia menulis dari Abraham, dari nenek moyangnya Yahudi. Tetapi penulis yang lain menuliskan Lukas kalau tidak salah ya Pak Ari ya, betul ya. Lukas yang menuliskan dari Adam. Betul Bu Teli, koreksi saya. Menuliskan dari Adam bahwa artinya ini untuk bangsa-bangsa di luar Yahudi. Tetapi kalau dituliskan dari Abraham berarti ini memang nenek moyangnya orang Yahudi. Seolah-olah Matius katakan demikian. Hei orang Yahudi, orang bangsaku, firman Tuhan sudah digenapi melalui Yesus. Yesus itu akan muncul dan itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Kitab yang kalian baca waktu dulu sekarang sudah digenapi. Dan sekarang ini saya membuktikan apa yang dahulu sudah dibuatkan sekarang terjadi. Seperti itu ceritanya. Jadi kitab Matius bukan hanya menceritakan begitu dan tidak ada gunanya seperti itu ya. Tidak seperti itu. Kitab Matius dituliskan dengan tujuan yang begitu kuat. Tentang datangnya Mesias, tentang datangnya terang itu ke tengah-tengah orang Yahudi. Bagi orang Yahudi. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak akan mendapatkan kebaikan dari ayat itu? Tidak, tentu saja tidak demikian ya. Kita akan mendapatkannya juga. Kita akan belajar pada pagi hari ini. Nah yang pertama saya akan kupas. Yang pertama tentang bertobatlah sebab kerajaan surga. Repent dikatakan. For the kingdom of heaven is near. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat familiar dengan orang Yahudi. Siapa yang pertama kali menyatakan kalimat ini? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah orang Yahudi. Dan dia berteriak-teriak di padang gurun, dia berteriak-teriak, bertobatlah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, bertobatlah, kerajaan sudah dekat. Bertobatlah, bertobatlah. Makanya ada baptisan mikweh kepada baptisan untuk menebus dosa itu. Dan Yohanes melakukan seperti itu kepada bangsa-bangsa Yahudi. Jadi berita ini adalah berita yang sudah dipersiapkan. Dan berita ini menjadi berita yang tidak aneh. Kalimat ini bukan kalimat yang baru. Kalimat ini sudah dinyatakan beberapa tahun sebelumnya. Sudah disiarkan oleh Yohanes beberapa tahun sebelumnya. Yohanes sudah menyiarkan bertobatlah, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat. Orang-orang Israel pada waktu itu tidak asing dengan kalimat ini. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah makna bertobat buat saudara dan saya berbeda dengan bertobat orang Israel. Kalau orang Israel berkata bertobatlah, maka artinya begini. Sudah ada perintah itu, tetapi engkau melanggar perintah itu. Engkau keluar dari perintah itu. Lalu katakan bertobatlah, kembalilah kepada perintah itu. Kita mungkin orang Bandung, orang Majalaya, orang Tasikmalaya berbeda ketika mendengar kata bertobat. Kita akan mendengar bertobat berarti selesai dari kejahatan, benar? Selesai bertobat dari hidupnya yang sia-sia, selesai dari hidup yang berdosa. Tetapi orang Israel lebih dalam lagi. Yang namanya bertobat adalah kembali kepada perintah Tuhan yang engkau sudah tinggalkan. Atau kepada ibadah yang sudah engkau tidak kerjakan kembali. Jadi kata bertobat memiliki makna yang dalam buat orang Yahudi. Mungkin bagi kita juga ada yang merasakan dalam, tapi juga ada yang merasakan biasa-biasa saja. Tidak, kalimat ini menjadi sangat dalam buat mereka. Bertobat buat mereka adalah kembali kepada Allah. Karena mereka tidak memiliki Allah yang lain, hanya satu aja, Allah Yahweh saja. Satu Allah, Adonai Allah saja yang mereka sembah. Dan mereka meninggalkan itu. Jadi ketika ada katakan lagi, bertobatlah, maka mereka harus kembali kepada itu. Hei orang Yahudi, balik lagi kepada Allah yang tunggal itu. Allah yang Esa itu. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Jadi berita ini buat mereka ada begitu dalam. Jauh lebih dari sekedar meninggalkan kehidupan mereka yang sia-sia atau kehidupan mereka yang berdosa.
Tapi buat kita juga bisa merasakan seperti itu. Bertobatlah kembali. Mungkin diterjemahkan dalam bahasa kita, mungkin selama ini kita masih hidup di dalam dosa. Mungkin kita masih menyimpan dosa. Kita masih membungkusnya dosa itu. Kita masih hidup di dalam ketidakbenaran di hadapan Allah. Berita tentang pertobatan itu harusnya lebih lagi. Engkau bukan saja hanya hidup tidak berdosa, tetapi kembali kepada cinta Allah. Harus lebih dalam lagi. Bertobat artinya kembali bersekutu dengan Allah. Kembali menyatu dengan Tuhan. Kembali dalam tujuan Allah yang mula-mula. Lebih dari sekedar meninggalkan dosa. Saya sudah tidak berdosa lagi, tetapi saya tidak juga beribadah. Itu berdosa buat orang Yahudi. Itu berdosa. Saya pokoknya tidak melakukan yang jahat-jahat. Tetapi saya juga bersuam-suam kuku kepada Allah. Itu berdosa buat orang Yahudi. Nah ini panggilan yang dalam tentang dosa. Jadi kalau kita membacanya mungkin kita agak sedikit cetek. Dan katakan biasa, dosa biasa aja meninggalkan itu. Saya sudah meninggalkan itu. Tetapi saya juga tidak menyala-nyala kepada Tuhan. Itu berdosa di hadapan Tuhan. Kita kembali menyala-nyala di hadapan Tuhan. Kembali kepada kasih-Nya Allah. Itu yang pertama, repent. Yang kedua, tentang kerajaan Allah. Kingdom of heaven. Saudara, kita mungkin menyatakan bahwa a kingdom of God, menyatakan gitu ya. Mungkin kita, ini kerajaan Allah yang gimana yang dimaksud. Mungkin ini sama dengan Matius yang ke-6 ayat ke-33 ya. Mari kita buka sedikit ya. Ini agak keluar sedikit tetapi boleh. Karena penggunaan kata kerajaan surganya sama. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini ayat favorit. Karena bagian B-nya adalah sebuah janji. Maka semua akan ditambahkan kepada saudara. Tetapi seperti apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Kerajaan selalu berkenaan dengan otoritas. Kerajaan selalu berkenaan dengan kepemimpinan. Kerajaan selalu berkenaan dengan siapa yang berkuasa. Dan firman Allah katakan bahwa kerajaan Allah, carilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang seperti apa? Yang dimaksud bukan mencari gereja. Yang dimaksud bukan mencari kebenarannya saja. Yang dicari bukan mencari pengetahuan tentang Alkitabnya saja. Yang dicari bukan pengetahuan tentang Injilnya saja. Yang dicari bukan hanya pengetahuan saja yang saya tahu saja. Bukan itu yang diminta. Tetapi cari kerajaan Allah adalah memberikan diri kita supaya hidup kita di bawah otoritas Allah. Jadi pesan Yohanes tadi yang pertama adalah bertobat, balik lagi kepada Allah, lalu hiduplah di bawah otoritas Allah. Kita sekarang kali mencari kerajaan Allah adalah supaya apa? Supaya semuanya ditambahkan kepada kita. Sebelum semuanya ditambahkan, kita harus ada di bawah otoritas Tuhan. Kita sering kali mencari Allah hanya untuk belakangnya saja. Makanya di sana dikatakan mencari kerajaan Allah adalah sekedar tahu tentang gereja, sekedar tahu tentang Injil, sekedar tahu tentang pengetahuan firman Tuhan, sekedar tahu tentang Alkitab saja, lalu selesai. Tidak demikian. Jika hidupnya tidak di bawah otoritas Tuhan, maka dia tidak memiliki kerajaan Allah. Maka dia tidak ikut di dalam kerajaan Allah. Maka dia tidak termasuk di dalam kerajaan Allah. Siapa yang harus ikut dalam kerajaan Allah? Kita, karena kita sudah ditebus. Lalu apa yang kita kerjakan dalam kerajaan Allah itu? Kita memberikan diri kita mendirikan hidup kita untuk dipimpin oleh Dia dari hari ke hari. Dari setiap keputusan kita, dari setiap kehidupan kita, dari setiap pekerjaan kita, dari setiap apa yang akan kita capai dalam hidup ini. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi saya harus mengerjakan apa? Saya harus tanya kepada Tuhan, Tuhan mau apa dalam kehidupan saya? Minggu yang lalu saya berbicara di KKP, di usianya yang sudah mungkin 40 yang paling bawah, 50 lah yang paling bawah, sampai 70-80 tahun. Saya bicara tentang apa? Panggilan Tuhan. Harusnya saya bicara sama anak-anak di porsi tentang panggilan Tuhan. Tetapi saya katakan, tidak, panggilan Tuhan sampai engkong-engkong. Anda harus mempertanyakan panggilan Tuhan. Saudara tidak bisa katakan bahwa saya sudah selesai, saya sudah berumur, saya sudah pensiun, lalu saya tidak perlu lagi tentang panggilan Tuhan. Maka saya tidak perlu tahu lagi apa maunya Tuhan dalam kehidupan saya. Tidak demikian. Ketika kita masuk dalam kerajaan Allah, kita memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh Dia. Sampai kapan? Sampai hari terakhir, sampai jam terakhir, sampai detik terakhir kita bernafas. Kita hidup harus di dalam panggilan Tuhan.
Masa iya hari-hari terakhir kita tidak sampai hidup dengan dalam panggilan Tuhan. Dan kita tidak hidup di dalam panggilan Dia. Kita celaka besar. Kita celaka besar. Kita menganggap ketika kita sudah pensiun maka saya tidak lagi dalam panggilan. Kita tidak menjabat dalam pelayanan, oke, itu memang tidak apa-apa. Tetapi mengikut dalam panggilan Tuhan sampai mati. Sampai mati. Sampai mati. Jabatan boleh enggak, pelayanan udah enggak bisa lagi. Tetapi saya tetap mencari dan hidup di dalam panggilan Tuhan. Nah itulah kerajaan Allah. Kita menganggapnya, cari dulu kerajaan Allah, ke gereja dulu kalau kayak gitu. Persekutuan dulu kalau kayak gitu. Ikut saron dulu. Supaya apa? Supaya semuanya ditambahkan. Hei, itu melenceng jauh. Saudara. Bukan itu. Kita ke gereja, bukan itu. Kita ikut Tuhan, kita menyerahkan hidup kita. Tuhan, mau saya apakan kios ini Tuhan? Mau saya apakan dengan pekerjaan saya ini Tuhan? Engkau mau bekerja dalam jabatan saya di kantor ini, engkau mau apa Tuhan? Saya di dalam sekolah ini, engkau mau apa ketika saya sekolah Tuhan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pensiun, saya sudah pensiun Tuhan, mau apa di hidup saya yang tinggal sebentar ini Tuhan? Pertanyakan itu di hadapan Tuhan dan cari kehendak Tuhan. Setiap nafas kita, setiap tarikan nafas, setiap hari-hari kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Maka hari-hari kita ketika kita bekerja, ketika kita masuk kantor, ketika kita ngabsen, ketika kita menghitung di dalam kantor, ketika kita berdagang, ketika kita ketemu dengan orang-orang yang kita layani. Maka semuanya itu adalah panggilan Tuhan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan tentang bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa saya katakan the next messenger itu siapa? Kita saudara, belum sampai ke sana ya. Messenger. Nah saudara, ketika Yohanes ditangkap, ketika Yohanes ditahan, maka pesan itu seolah-olah dihentikan. Maka seolah-olah kesan itu diberhentikan. Bahwa ada orang yang katakan bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Cari kerajaan Allah, cari hidupmu supaya di bawah otoritas Tuhan. Bertobat, kembali lagi kepada kasihmu yang mula-mula kepada Allah. Seolah-olah berita itu ditutup, tidak lagi memberitakan. Maka Yesus tahu bahwa itulah saatnya dia. Ketika Yohanes sudah dibelenggu, tidak lagi bisa menceritakan, maka Yesus tampil, inilah saatku. Inilah maka ayat ke-17. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pesan Yohanes Pembaptis itu tidak berhenti. Pesan Yohanes itu dilanjutkan. Bahkan Yesus menggenapkan pesan itu. Bahkan Yesus memberikan dirinya untuk jadi korban itu. Bahkan Yesus menjadi imamnya bagi kita dari pesan itu. Jadi pesan itu hendak dibungkam, tetapi Yesus tahu bahwa pesan itu tidak boleh berhenti. Setiap orang, setiap suku bangsa, bukan hanya Yahudi saja, tetapi orang Tasikmalaya, orang Garut, orang Cirebon belum disebut tadi sama saya, orang Tegal, orang Bali, dan orang sebagainya harus mendengar berita tentang bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Berikan dirimu untuk di bawah otoritas Allah. Berikan pekerjaanmu di bawah otoritas Allah. Berikan jabatanmu untuk ada di bawah otoritas Allah. Berikan setiap apapun yang kamu kerjakan di bawah otoritasnya Allah. Dan berita itu digenapkan bahkan disempurnakan oleh Yesus. Yesus menjadi pokok yang utama. Yesus menjadi pusat dari berita itu. Nah Yesus sudah menyelesaikan dengan sempurna. Dia sudah menjadi penebus bagi kita. Dia sudah mati, bangkit, naik ke surga. Dan memberitakan dan memberikan utusan itu kepada murid-muridnya. Murid-murid itu memberikan kepada jemaat-jemaat. Jemaat itu dilanjutkan kepada bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja itu diberikan kepada pendeta-pendeta yang sudah senior dahulu. Dan dari pendeta-pendeta senior itu kembali lagi, diteruskan kepada saudara dan saya. Kalau berita tadi hendak diberhentikan oleh Herodes, oleh si jahat, oleh dosa, oleh iblis. Bukan Herodes yang jahat ya teman-teman dari T4C. Herodes itu karena efek dosa. Herodes bukan villainnya adalah dosanya. Kemarin saya cerita sama mereka. Yang menjadi masalah adalah dosanya. Herodes hendak menyetop itu, tetapi berita itu tidak boleh berhenti. Berita itu akan dilanjutkan oleh saudara dan saya. Kita adalah
the next messenger. Kita adalah yang melanjutkan berita itu. Dari Matius yang keempat 12 sampai 17, berita ujungnya adalah harus kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu pesan Yohanes ini dilanjutkan oleh Yesus, dilanjutkan oleh kita. Dan kita adalah orang-orang yang harusnya melanjutkan kepada teman-teman di sebelah kiri kanannya, katakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kembali kepada cintamu yang pertama. Berikan hidupmu untuk mau dipimpin oleh Tuhan. Teman-teman dari T4C, berikan hidupmu untuk dipimpin oleh Tuhan. Berikan hidupmu supaya engkau masuk sekolah mana, mau bekerja di mana. Berikan pimpinan biar Allah yang memimpin engkau. Seperti itu saudara. Saya mau sampaikan apa? Ini yang paling penting dari khotbah saya hari ini. Jika saudara adalah orang yang harusnya menyampaikan the next messenger itu, utusan selanjutnya itu, maka hati-hatilah kita harus hidup. Jangan-jangan kita justru menghentikan messenger yang lain, utusan yang lain. Kalau zaman dulu orang gak suka ditangkap, dilaporin gitu ya ke polisi. Kalau orang sekarang gak suka, maka ketika ada orang yang baik, temannya lakukan apa? Cie, udah tobat ya sekarang ya. Cie, Bapak Pendeta. Cie, anak Tuhan. Lucu sih, tapi saudara sedang menghentikan berita itu. Hati-hati saudara. Kalau ada orang ngomong tentang kebenaran di kantor kita, di sekolah kita. Terus kita lu juga sama. Kemarin kan berdosa bareng sama gua. Ngapain lu ngomong kayak gitu? So rohani ya. Saudara, jangan jadi Herodes. Jangan jadi orang yang menghentikan berita itu. Kita menganggap bahwa ketika ibadah, maka beban terbesar adalah tanggung jawab dari firman Tuhan. Kita menganggap bahwa yang terbesar bertanggung jawab untuk keberhasilan dari ibadah ini adalah firman Tuhan. Bobotnya diberikan kepada pemberita firman Tuhan. Saudara, kita datang ke tempat ibadah untuk bisa jadi orang yang mensupport ayat tadi. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Teman di sebelah kita memerlukan orang yang menjadi teladan bagaimana ayat itu digenapi. Makanya saudara tidak online. Makanya saudara harus onsite datang ke sini. Karena ada orang-orang yang memerlukan support saudara. Ada orang yang mengaminkan ayat itu. Ada orang mengatakan amin, aku mau kerjakan itu. Mari kerjakan sama-sama. Harus ada orang yang mendorong teman di sebelahnya. Hayo kerjakan ayat itu. Hayo kita genapi ayat itu dalam kehidupan kita. Kita tidak memberikan bobot kepada orang yang memberitakan firman saja. Tetapi perlu semua orang di ruangan ini untuk mengatakan amin. Ayo kerjain ayat itu. Ayo kamu bisa lihat hidup saya mau kerjakan ayat itu. Kamu bisa meneladani hidup saya. Makanya kita gak online. Kalau online saudara mau dukung siapa di sebelah kucing kesayangan saudara. Mungkin anjing kesayangan saudara saja mungkin. Kesendirian di rumah. Tetapi saudara datang ke gereja. Beribadah bersama-sama untuk support orang di sebelahnya. Amin, aku percaya itu. Ayo kerjain ayat itu yuk. Kamu bisa lihat hidup saya. Atau saya yang justru melihat, aduh siapa yang mengaminkan? Oh temanku. Temanku yang mau mengaminkan dan dia mau mengerjakan apa yang seperti firman Tuhan inginkan. Makanya tadi saya katakan jangan cie-ciein orang. Hati-hati saudara. Saudara sedang membungkam berita firman Tuhan itu. Karena sebenarnya saudara semua adalah the next messenger. Utusan selanjutnya dari berita firman Tuhan ini. Kita datang ke gereja untuk perlu orang lain. Saya perlu teman-teman di sini. Perlu teman-teman di sana semuanya untuk bisa melihat bagaimana Allah disaksikan dalam kehidupan mereka. Bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Dengar cerita mereka saja bagaimana Allah menolong membuat saya terbakar kembali, betul? Melihat bagaimana mujizat dalam kehidupan mereka membuat saya percaya, saya semakin percaya dengan Tuhan. Melihat orang-orang yang dulunya bandel sekali, orang ini bandel sekali, tapi Tuhan tiba-tiba menjamah dia. Itu membakar hidup saya. Tiba-tiba ada orang sakit, tahu gak sih tante itu, tahu gak sih om itu, ada mujizat dalam hidup, itu membakar hidup saya. Mereka menjadi messenger buat saya. Mereka jadi orang yang memberikan kekuatan bagi kehidupan saya.
Maka jangan anggap remeh kedatangan saudara ke tempat ini. Kedatangan saudara justru memberkati yang lainnya. Orang lain perlu didorong, orang lain perlu diberikan teladan, orang lain justru menjadi teladan kita bahkan. Justru yang mendorong dalam kehidupan kita. Kita perlu selalu bersama-sama dalam ibadah ini. Jangan tinggalkan ibadah kita. Ibadah kita bukan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan lalu selesai. Tetapi justru messengernya adalah saudara semua. Dan saya juga adalah orang yang melanjutkan, orang yang menjadi utusan selanjutnya dari firman Tuhan itu. Saya tidak mau menjadi orang yang merusakkan karya Kristus dalam kehidupan saya. Jelas. Ketika ada orang yang mulai bertobat. Saya tahu dulu dia penjahat. Saya tahu tuh. Villain teman-teman Tifonsi. Saya tahu mereka anti-hero teman-teman. Mereka penjahat. Tetapi hari ini dia berubah. Wow, saya mengucap syukur di hadapan Tuhan. Iya dia orangnya. Allah menjamah dia, ya dia orangnya. Aku mau jadi seperti dia, dijamah oleh Tuhan. Ketika kita melihat orang yang dulunya terpuruk dalam, lalu dibangkitkan oleh Tuhan. Ya itulah yang harusnya gereja. Dan sampai itu berita itu sampai dalam kehidupan dia dan merubahkan kehidupan dia. Saya tidak mau merusakkan dengan ketika orang yang tadinya jatuh lalu bangkit kembali lalu saya mengingat kembali, "Dak, lu mah sebenarnya penjahat. Udahlah jangan munafik. Dulunya juga lu mah penjahat. Udah enggak usah bertobat segala." Kita sedang merusakkan karya Tuhan, Saudara. Aduh, jangan lakukan seperti itu. Saya kira kita harus mulai tidak lagi untuk merusakkan dengan perkataan kita, dengan mengejek orang lain yang mungkin sedang melakukan sesuatu yang lebih baik di hadapan Tuhan. Orang yang sedang berusaha untuk setia di hadapan Tuhan. Orang yang sedang berusaha untuk baik di hadapan Tuhan. Support. Kalau di rumah mungkin suaminya jarang ke gereja, tiba-tiba katakan aku mau ke gereja. Maka istri-istri please jangan ngomong tumben pah ke gereja. Jangan dihancurkan. Ayo, atau misalnya di rumah tiba-tiba mamahnya, "Pah, ayo kita berdoa, Pah, bersama-sama berdoa." Tumben nih ada apa? Mama kesambet apa? Hei, Roh Kudus sedang bekerja dan kita menyebut dia sedang kesambet apa? Please, jangan lakukan seperti itu. Mari setiap kita diundang oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penerus berita itu. Maka kita tidak akan berhenti untuk menyampaikan berita itu. Amin, saudara. Saya tidak tahu berapa banyak tertegur dengan khotbah ini. Mudah-mudahan semuanya tertegur. Karena saya juga harus tertegur. Mudah-mudahan semuanya tidak lagi untuk mencie-cie. Tumben gitu ya. Wah, ada apa ini? Oh, kamu kesambet apa? Hei, Roh Kudus sedang kerja di dia. Jangan padamkan itu. Jangan padamkan itu. Amin, saudara. Mulai hari ini. Nggak ada lagi joke untuk menjatuhkan teman kita. Tidak lagi joke untuk merendahkan. Ya, joke itu 99% merendahkan. Tidak ada joke yang untuk, ya ada mungkin, tapi kebanyakan sih menghina sih. Kebanyakan menghina, aduh baru potong rambut ya, makin cakep ya kemarin gitu kan ya. Berarti potong rambutnya sekarang jelek dong, seperti itu. Tidak ada joke yang membangun, tidak ada. Sedikit sekali. Stop, hati-hati dengan itu, Karena kita tidak mau memadamkan orang yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Orang yang sedang menyampaikan berita, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Mari kita berdoa. Biar kebaikan Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, itu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Biar apapun Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk teman-teman kami. Kami berterima kasih untuk saudara-saudara kami. Kami berterima kasih untuk orang-orang di sekitar kami. Kami berterima kasih untuk mereka bertumbuh secara rohani Tuhan. Mereka yang mulai lagi bangkit Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman yang mungkin selama ini sedang dalam lembah kekelaman Tuhan. Mari Bapa, kami berdoa Tuhan. Biarlah firman itu sampai dalam kehidupan mereka Tuhan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Biarlah otoritas Allah itu terjadi dalam kehidupan teman-teman kami Tuhan. Keluarga kami Tuhan, orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Suami, istri, pasangan kami, anak-anak kami Tuhan. Biarlah mereka semakin hari semakin mendekat kepada Allah. Biarlah mereka semakin hari semakin mencintai Tuhan. Biarlah mereka semakin hari semakin melihat bahwa Allah berotoritas dalam hidup pribadi mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan.
hamba-Mu selesai bicara, tapi biarlah Roh-Mu senantiasa atas kami Tuhan, senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sukacita katakan sama-sama. Amin, amin. Puji Tuhan. Ya puji Tuhan saudara, kita telah mendengar firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus di awal-awal pelayanannya, ya. Itu menjadi pelajaran berkat bagi kita semua supaya kita boleh melakukan hal yang sama apa yang dilakukannya, yaitu melayani Tuhan. Baik saudara, sebelum kita tutup ibadah kita, ada satu pengumuman yang cukup penting, yaitu doa pagi yang biasanya memakai link meeting ID-nya dimulai dengan 837 ya, 837 sekian 1147 itu diganti, sudah ada di WA saudara semua. Diganti dengan nomor meeting ID yang baru, yaitu 8325 8144 dan 788. Jadi 8325 8144 788 dengan password sama, yaitu Komisi Doa, huruf kecil semua. Jadi mulai besok doa pagi linknya menjadi berubah ini, ya. Terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan tutup kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri sama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Makasih untuk berkat Tuhan. Pada hari ini kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami boleh menerima pesan-pesan dari Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini. Kami mau menjadi Tuhan pelaku firman, yaitu memberitakan Injil dimanapun kami berada, pada saat apapun juga, pada saat waktu yang baik atau tidak baik, kami mau tetap memberitakan Injil, keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Engkau berkati Tuhan seluruh jemaat Rehoboth Dewi Sartika dengan tubuh yang sehat, kuatan dari surga. Kami mau melakukan semua kegiatan dengan penyertaan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kami semua. Kami tak berdoa untuk pemerintah kami yang mempersiapkan pemilihan umum yang pada tahun yang akan datang, baik pemilihan caleg, terutama pemilihan presiden. Tuhan tolong supaya kami berdoa ini semua, supaya siapapun yang terpilih adalah pilihan dari Tuhan sendiri yang dapat memimpin bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang tengah mengatasi tekanan ekonomi secara global. Engkau tolong supaya kami boleh mengatasi ini semua dengan berkat Tuhan. Makasih Tuhan, kami akan masuk di dalam minggu yang baru. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri. Engkau menyertai usaha kami, pekerjaan kami, kuliah, sekolah kami semua. Tuhan berkati dengan berkat Tuhan. Kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Jadi Abraham dan Sarah tahu bahwa Tuhan pemberi harapan pasti. Mungkin saat ini belum ada jawaban yang sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Itu tidak jadi masalah. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya tengah menikmati berkat ini. Karena Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada setiap manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tuhan mau menyelamatkan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengorbankan anaknya supaya kita follow Dia.